Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda siang hari ini? Kembali Apa Kabar Indonesia Siang menemani Anda bersama Ana dan Vena yang cerah sekali hari ini. Apa kabar? Cerah sekali karena siang-siang tentunya kita akan menemani pemirsa TV One sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami sudah siapkan beragam informasi untuk Anda pemirsa. Tapi untuk mengawali Apa Kabar Indonesia siang hari ini, kami hadirkan informasi pertama untuk Anda. Ini ada aksi demo warga yang berasal dari 4 desa di Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara di depan kantor perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berujung ricuh. Masa pendemo baku hantam dengan seseorang yang diduga sebagai penyusup di kerumunan masa pendemo. Beginilah suasana saat ratusan warga dari 4 desa yang ada di Kecamatan Portibi Kami ajak Anda beralih ke Jawa Timur, pemirsa. Penangkapan dramatis bak film action Satreskrim Polres Ngawi, Jawa Timur ini berhasil menangkap pelaku pembalakan kayu jati. Pelaku berusaha melarikan diri menggunakan mobil serta menabrak beberapa kendaraan di lampu merah guna menghindari petugas. Itu merupakan pelaku utama dengan inisial M. Jadi saudara M ini bertanggung jawab atas pembalakan liar yang terjadi di PKPH Watu Tinata. Saat ini, terduga pelaku telah diamankan di Mapolres Ngawi untuk dilakukan penyelidikan dan pengembangan dari kasus tersebut. Sedangkan puluhan gelondong kayu jati serta kayu olahan hasil dari kejahatan telah diamankan di kantor Perhutani. Dari Ngawi, Jawa Timur, Miftahul Ervan, TV One mengabarkan.
Ya, pemirsa, seorang wanita di Sleman, Yogyakarta ini menjadi otak perampokan terhadap pacarnya sendiri. Pelaku menyewa orang lain untuk merampok korban lantaran kesal tak dibelikan barang yang diminta. Kedua pelaku akhirnya ditangkap polisi. Semoga barang buktinya diamankan. Wanita berinisial L ini ditangkap polisi karena menjadi otak perampokan terhadap pacarnya sendiri bernama Sumardi. Pelaku L menyewa seorang pria berinisial C untuk merampok barang berharga milik korban. Saat itu korban diajak pacarnya pergi ke tempat wisata Kaliurang di lereng Gunung Merapi. Namun di tengah jalan, pelaku wanita yang merupakan pacar korban minta berhenti dengan alasan untuk menelpon seseorang. Beberapa saat kemudian pelaku pria datang dan merampas semua barang yang dibawa korban seperti ponsel, dompet, dan uang tunai. Suatu meminta barang-barang saya, terus juga meminta barang-barangnya. Ya, betul itu Pak. Terus juga meminta barang pacar saya. Dari hasil penyelidikan polisi, motif pelaku wanita menjadi otak perampokan karena korban belum bisa membelikan barang yang diminta pelaku. Memang ada beberapa cekcok antara Bang Sumardi dan pacarnya tersebut terkait masalah finansial. Ada beberapa barang yang diminta sama si pacarnya, mungkin Bang Sumardi juga belum bisa memenuhi. Akhirnya si pelaku, yaitu pacar sendiri, melakukan perencanaan. Minta tolong untuk merampas korban ini tadi pacarnya. Saya diminta uang sebesar 1 juta, tapi kan nggak 1 dapur, cuma dikasih 700. Pelaku pria mengaku dijanjikan imbalan 1 juta rupiah untuk merampok korban, namun hanya diberi 700.000 rupiah. Kedua tersangka yang berprofesi pengemudi ojek online dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Informasi lain untuk Anda pemirsa, ini seorang ibu rumah tangga yang masih muda di Labuhan Batu, Sumatera Utara pada sepekan terakhir ini menjadi topik hangat di jejaring media sosial. Pasalnya ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan perlawanan terhadap aparat demi menuntut hak warga menolak berdirinya pabrik minyak sawit. Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara menggelar sidang tuntutan terhadap terdakwa Agustina Salim Rambe, seorang ibu rumah tangga yang sepekan terakhir viral di media sosial. Wanita berusia 37 tahun ini dituduh melawan dan juga melukai 2 personel Polwan Polres Labuhan Batu yang tengah melakukan pengamanan beroperasinya kembali pabrik PT Pulo Padang Sawit Permai di Kelurahan Pulo Padang Rantau Utara, Labuhan Batu, Sumatera Utara pada bulan Mei lalu. Pada sidang lanjutan yang digelar kemarin, puluhan warga mendatangi pengadilan negeri untuk memberikan semangat dan juga dukungan kepada Agustina. Polisi kemudian memperketat jalannya sidang. Dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum meminta agar hakim memeriksa perkara tersebut dan menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara terhadap terdakwa. Rambe itu melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberikan pertolongan kepadanya atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka. Menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum terdakwa akan melakukan pembelaan di agenda sidang pekan depan. Kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara ini buat putusan yang berdasar agar Pengadilan Negeri Kabupaten Labuhan Batu ini tidak memalukan di mata nasional maupun internasional. Sebab saya pikir ini tidak akan berhenti di sini, akan banyak putusan-putusan yang sama mulai dari ini ke depan. Jadi buatlah putusan yang rasional, yang berdasar dan berasas hingga tidak memalukan kita.
Sebelumnya beredar video memperlihatkan momen menyayat hati di mana seorang ibu mencium rindu sang buah hati dari balik jeruji besi yang viral di media sosial. Agustina Salim Rabe ditahan karena dugaan perlawanan terhadap petugas saat penertiban kericuhan di pabrik kelapa sawit PT Pulo Padang Sawit Permai di Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Dalam video terlihat sang ibu yang menggunakan rompi tahanan merah memeluk dan juga menciumi anak perempuannya yang berusia 6 tahun yang terus meneteskan air mata. Sambil menahan tangis agar terlihat kuat di depan anaknya, sang ibu terus mengucapkan kata-kata nasihat untuk sang anak. Sontak warganet pun ikut mengomentari video yang membuat hati teriris tersebut dengan tulisan yang penuh rasa iba dengan kondisi ibu dan anak tersebut. Sejumlah netizen juga menyoroti hukum di Indonesia yang mereka rasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Saat ini Tina masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan tuduhan dugaan melawan petugas kepolisian melakukan pengamanan kendaraan pengangkut buah sawit menuju pabrik. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Edi Syaputra, TV One mengabarkan. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Seorang supir truk sawit tewas usai ditikam seorang sekuriti perkebunan sawit PT Shogun di Kabupaten Merangin, Jambi. Usai melakukan penikaman, pelaku juga ikut tewas setelah diamuk oleh massa. Rekaman CCTV memperlihatkan saat pelaku security menikam Joko Purwanto, warga Kecamatan Tabir Selatan, Merangin, Jambi. Korban, sopir truk kelapa sawit. Pelaku tidak terima setelah cekcok sehingga terjadi penikaman hingga menewaskan sopir truk. Usai menikam, pelaku mencoba kabur. Namun naas, pelaku dihadang massa dan dihajar hingga tewas. Pihak Polres Merangin masih melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Karena diawali tadi cekcok antara supir dengan security PT SGM. Di mana pada saat cekcok itu, si security tidak terima dan dia mencabut sebilah pisau dan menyerang si supir. Akhirnya si supir ditusuk beberapa kali dan mengakibatkan si supir meninggal dunia. Usai olah kejadian perkara, korban dan pelaku dibawa ke RSUD Kolonel Abun Jani Bangko. Kasus ini tengah dilakukan pendalaman oleh Kepolisian Polres Merangin. Dari Merangin, Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang siswi sekolah dasar di Pemalang diduga menjadi korban pencabulan oleh oknum guru dan tukang kebun di sekolahnya. Diduga pelaku tega mencabuli korban hingga belasan kali. Siswi kelas 4 sekolah dasar diduga menjadi korban pencabulan seorang guru dan tukang kebun di sebuah sekolah dasar terpadu di Pemalang, Jawa Tengah. Kabar ini pun viral di media sosial. Dugaan pencabulan bermula dari pengakuan korban berinisial ADR 9 tahun kepada orang tuanya yang merupakan guru di sekolah tersebut. ADR mengungkapkan bahwa dirinya dipaksa untuk menonton video asusila. Dugaan tindakan asusila tersebut dilakukan oleh oknum guru berinisial FA 20 tahun dan seorang tukang kebun sekolah berinisial MK 60 tahun. Mirisnya, aksi pencabulan tersebut terjadi sejak awal tahun ajaran baru 2023. Kuasa hukum korban menyayangkan tindakan pihak sekolah yang terkesan lepas tanggung jawab, bahkan mengeluarkan ibu korban yang merupakan guru di sekolah tersebut. Untuk keterangan dari korban dan keluarga korban itu dilakukan di sekolah, kebanyakan dilakukan di sekolah. Berapa kali? Dan itu sesuai pengakuan kemarin itu untuk korban itu sering dan kalau pengakuan diduga pengakuan si pelaku ini itu 15 kalian sesuai pengakuan di sekolah semua. Di sekolah semua. Saat dikonfirmasi, pihak yayasan sekolah membantah pihak sekolah lepas tangan.
Kedua pelaku, FA maupun MK, juga sudah dikeluarkan dari sekolah. Kalau dilakukannya gimana, karena itu perbuatan perbuatan yang asil, kami nggak tahu. Jadi apakah pengakuannya di mana nggak, kami sama sekali tidak tahu, dan itu harus ada pendidikan lebih lanjutnya. Di luar jam sekolah. Dan itu di luar jam sekolah. Polres Pemalang telah menangani kasus dugaan pencabulan ini dan mengamankan 1 pelaku dan terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus dugaan pencabulan ini. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, pasca bentrok antar ojol dengan opang di Pasir Impun, Mandala Jati, Bandung. Kabarnya mereka sekarang sudah sepakat berdamai. Kabar selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, pasca terjadinya bentrok pengemudi ojek pangkalan Pasir Impun, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung dengan pengemudi ojek online, pada Selasa siang dilakukan mediasi oleh pemerintah Kota Bandung, polisi, dan juga Koramil. Ojol dan opang bersepakat damai, namun ada poin-poin yang harus dipenuhi. Pasca terjadinya gesekan antara pengemudi ojek pangkalan dan pengemudi ojek online di Pasir Impun, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, Jawa Barat, kini kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai. Meskipun demikian, dari kedua pihak ojol dan juga opang meminta beberapa kesepakatan dipenuhi. Ojol meminta tidak ada zona merah dan mengajak opang ikut gabung ke ojol, sementara dari ojol meminta ojol boleh masuk ke wilayah Pasir Impun, asalkan tidak membawa angkutan penumpang, hanya boleh barang. Mereka berjanji akan menjaga kondusivitas setelah dilakukan mediasi dan mencari solusi masalah tersebut. Mudah-mudahan dengan pilihan warga yang sekarang yang mayoritas semuanya lebih memilih membebaskan transportasi apa saja yang dipilih warga, mungkin kalau memang sepakat, ya alhamdulillah, itu harapan kami. Ada poin tertentu yang saya belum kesepakati sebenarnya dari hati saya sebagai opang Pasir Impun. Poin yang mana itu? Ya, poin pertama, kalau ojol masuk semua mana? Saya menanya gitu aja. Kalau ojol semua, kita tempat-tempat Pasir Impun, opang ditutupin semua di jalur sini, gimana itu? Kita menarik apa? Sementara itu, PLT Kadishub Kota Bandung, Kuswar, mengatakan kesalahpahaman ojol dan opang sudah selesai. Jadi dalam hal melayani masyarakat harus sama-sama saling memahami. Apalagi untuk zona hijau maupun merah sampai saat ini tidak ada regulasinya. Ojol dengan opang sudah selesai. Dalam hal melayani masyarakat, dalam hal transportasi itu harusnya sama-sama menyadari. Jangan sampai terjadi perselisihan yang ada yang akan mengakibatkan kerugian sendiri. Dalam mediasi yang dihadiri sejumlah perwakilan ojol dan opang tersebut, diharapkan kesepakatan yang telah tercapai tidak dilanggar. Diharapkan juga kesepakatan tersebut tidak memberatkan warga masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian konflik antara pengemudi ojek online dan juga ojek pangkalan di Pasir Impun, Mandala Jati, Bandung, saat ini kami sudah tersambung pemirsa bersama dengan Ibu Yati Sri Sumiati selaku Camat Mandala Jati, Kota Bandung. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Yati. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak. Baik, Bu Yati, ini kemarin sudah dilakukan mediasi ya untuk penyelesaian konflik antara ojol dan juga opang. Ada poin-poin yang harus dipenuhi. Apa saja poin-poin yang disepakati? Poin-poinnya itu ada 8 poin ya, kalau kita disimpulkan semua, yaitu bahwa dari 8 poin itu kita harus menjaga kondusivitas baik masyarakat dengan ojol dan opangnya. Tentu hal ini disepakati atas kepentingan bersama. Jadi 8 poin itu sudah dituangkan sedemikian rupa, dan itu merupakan poin-poin yang harus disepakati, dan ini pun sudah kita lakukan dari 2 hari ke belakang. Dan alhamdulillah sampai saat ini jangan sampai terjadi hal-hal yang demikian. Tapi mohon maaf, sampai saat ini pihak ojol belum bisa untuk masuk ke daerah Pasir Impun di dalam kesepakatan
mulai hari Senin baru boleh ojol masuk ke Pasir Impun. Kenapa? Karena kedua belah pihak harus mensosialisasikan dulu antara kesepakatan yang telah kami buat bersama. Oke, Ibu Yati, sebenarnya memang apa masalahnya? Kenapa pihak ojol ini tidak boleh memasuki wilayah Pasir Impun sendiri, Bu? Apa yang pihak Opang artinya merasa dirugikan? Ini apa kemudian alasannya? Alasannya mungkin karena memang merasa bagian mereka, hak mereka diambil oleh pihak ojol, karena memang mereka tuh selama ini telah menduduki pangkalan tersebut. Dan biasanya mereka juga sebetulnya kalau untuk GoFood kayak gitu sudah boleh, atau barang-barang sudah boleh, tapi hanya untuk mengangkut orang itu tidak boleh. Harus transit di dalam tempat Opang itu, baru nanti diganti oleh Opang gitu. Itu saja sebetulnya. Dan itu sebetulnya kemarin karena ada kejadian yang lucunya adalah kejadian lagi ada pengguna aplikasi yang tidak mengetahui aturan tersebut. Dan akhirnya tapi itu dari situ ya kita juga jadi alhamdulillah ya jadi terbuka juga bahwa yang namanya zona merah dan zona hijau itu tidak ada. Oke. Tapi kalau melihat respon dari warga sekitar ini sebetulnya seperti apa? Karena kami juga mendapatkan informasi bahwa warga di sana juga sempat protes begitu, memasang spanduk, Bu Yati. Ya betul. Jadi begini ya, ini juga sebetulnya terjadinya kita mediasi itu karena dorongan masyarakat juga. Kalau kita berpikir bahwa ojol dan opang itu adalah tamu bagi kami yang ada di Kecamatan Mandala Jati, khususnya yang menggunakan Jalan Pasir Impun. Jadi yang lebih hak itu adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat bisa menentukan mau pakai opang atau mau pakai ojol itu sendiri. Jadi ya masyarakat yang punya ketentuan karena mereka yang harus memilih. Nah dari situ akhirnya kami juga pada saat rapat ini, sosialisasi ini kita juga melibatkan juga masyarakat. Apa sih keinginannya masyarakat? Ternyata masyarakat itu ingin ojol masuk, tetapi tanpa harus menutup opang tersebut. Gitu. Oke, kenapa baru dimulai ojolnya boleh masuk ke wilayah Pasir Impun di Senin depan, Bu? Kenapa tidak langsung saja dimulai ketika masyarakat menginginkan hal tersebut? Karena itu tadi saya sampaikan bahwa kedua belah pihak harus mensosialisasikan dulu. Karena yang pada saat rapat di kami itu tidak semua beserta-merta dengan anggotanya. Jadi yang kami pada saat rapat kemarin hari Selasa itu, yang hadir itu selain Muspika pemerintahan, kami Porkopimda dan juga melibatkan aplikator dari ojol tersebut, anggota ojol tersendiri dan opang. Nah itu berarti kan anggotanya belum mengetahui. Nah itu kami kesepakatan untuk mensosialisasikan dulu. Termasuk di dalamnya adalah masyarakat juga harus kami mengetahui masalah dibukanya. Nah Senin insya Allah kami juga akan mencabut kembali spanduk-spanduk yang dibuat oleh masyarakat dan nanti mungkin dirubah menjadi deklarasi damai. Oke. Nanti akan diaplikasikan Senin begitu ya, sudah ada kesepakatan juga untuk penyelesaian konflik pasca bentrok. Bagaimana pengawasannya begitu kalau bisa melihat dua-duanya ini baik ojol dan juga opang bisa menaati kesepakatan yang sudah disepakati, siapa yang akan mengawasi? Kalau pengawasan kami bersama Bu, tetap Mbak tidak lepas bahwa kami tetap mengawasi bagaimana kita akan melakukan keharmonisan antara masyarakatnya, ojolnya, opangnya, dan kami tetap mengawal. Dan itu akan menjadikan habit kebiasaan, tidak ada perbedaan. Jadi semua itu dilakukan oleh kami, tentunya juga bimbingan dari pemimpin-pemimpin kami, baik itu Kapolres, Pak Wali Kota, beserta Pak Dandim. Baik, terima kasih Bu Yati, Bu Camat sudah bergabung bersama kami berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga tidak ada lagi bentrok seperti ini ya Bu. Terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum. Ya, amin. Selamat siang. Ya pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi menarik lainnya sesaat lagi.
Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Awal musim penghujan, bencana longsor mulai terjadi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tebing setinggi sekitar 10 meter longsor dan menimpa satu pom bensin serta rumah warga. Meski tak ada korban jiwa, kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Inilah tebing di tepi Jalan Nasional Banyumas Brebes di kawasan Kranggan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Material dari tebing longsor menghantam bangunan pom bensin mini dan rumah warga. Bagian atap dan sejumlah perlengkapan pom bensin pun rusak parah. Kejadian dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi setelah musim kemarau. Tebing setinggi sekitar 10 meter di belakang bangunan ambrol karena tak kuat menahan curahan air hujan. Meski tidak memakan korban jiwa, longsor menyebabkan kerugian materi. Bahkan jalan nasional penghubung Banyumas Brebes sempat terhambat karena timbunan material tanah longsor. Sampai tadi pagi sekitar jam 3 baru reda hujan. Terus dampaknya apa ini? Dampaknya ya ini air jadi longsor. Mengenai apa sih? Mengenai satu rumah dan satu pom mini. Curah hujan di awal musim penghujan ini memang tergolong tinggi. Warga yang tinggal di daerah rawan diminta lebih waspada. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Sonik Jatmitko, TV One mengabarkan. Pemirsa, sudah lebih dari 5 bulan, kondisi Yola Puspita, penderita gizi buruk di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, kian memprihatinkan. Anak berusia 12 tahun itu tidak bisa berobat lantaran tidak punya uang dan tidak mempunyai kartu BPJS Kesehatan. Yola yang sudah tidak memiliki orang tua dirawat oleh neneknya. Silakan. Kecamatan Indralaya Selatan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan ini tidak terdaftar sebagai penerima manfaat BPJS Kesehatan. Yola sejak kecil sudah ditinggal wafat ayahnya, sementara ibunda Yola pergi 1 tahun terakhir. Sejak April lalu, Yola mengalami lemas disertai panas tinggi. Gadis Malang tersebut sempat dibawa ke Rumah Sakit Kayu Agung untuk mendapatkan perawatan medis. Namun karena kurangnya biaya, Yola akhirnya dibawa pulang ke rumah untuk mendapatkan perawatan secara tradisional. Nenek Yola menyebutkan cucunya sering mengeluhkan demam, sakit kepala, nyeri perut, dan alami pembengkakan di perut. Kalau siang dingin, kalau malam panas awaknya. Sejak kapan, Bu? Ya lama sudah puasa. Saat ini, Nenek Yola berharap uluran tangan dari pemerintah agar cucunya bisa menjalani pengobatan, sehingga Yola bisa beraktivitas seperti semula dan melanjutkan sekolah. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad, TV One mengabarkan. Miris sekali pemirsa, kondisi Yola Puspita, remaja 12 tahun penderita gizi buruk yang hidup berdua saja dengan neneknya. Tidak punya uang dan juga BPJS Kesehatan untuk berobat. Sejauh mana kemudian usaha Wania, nenek Yola merawat cucunya di tengah himpitan ekonomi? Kita sudah terhubung via virtual dengan Ibu Wania, nenek dari penderita gizi buruk. Selamat siang Bu Wania. Oke, Nenek Wania, apa kabar? Sehat. Sehat. Bagaimana dengan kondisi Yola, Nek? Ya, agak sehat dan alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Wania, ini sejak kapan kondisi Yola ini dinyatakan dalam kondisi gizi buruk? Bulan inilah, bulan Agustus inilah dia yang tidak sehat. Nenek Wania, kata dokter, Yola ini kondisinya seperti apa? Apa saja maksudnya kekurangan nutrisi yang diderita oleh Yola?
Makannya kurang, dia makan dan enggak. Kadang makan, kadang enggak. Itulah. Kurang nafsu makan, enggak nafsu nak makan. Dikongkon makan dia, dan enggak, tidak tahu dia. Dia ni galak ngambil di kakak, yang itulah makanannya. Itulah, galak apa namanya di kakak. Begitu pun makan, yolah. Enggak makan sungkan gitu. Iya kurang nafsu makan dia. Kita wak makan agi itulah timbat itu. Bu Wania, Yola ini sempat mengeluhkan apa, cerita ke Bu Wania mengenai kondisi tubuhnya? Dia tuh galak sakit perut begini tuh, malah tidak makan tuh, dia tuh sakit perut, semula dia nggak makan. Oke. Nenek Wania itu agak keras. Oke, kalau sehari-hari sampai umur 12 tahun ini biasanya Yola makan apa saja? Yo, basingnya semuanya makan. Mana adanya baik, ada yang makan. Tidak kata tidak, kadang sehari-hari tidak makan. Kalau Bu Wania ini sempat minta bantuan kemana gitu Bu untuk membantu menangani kondisi kesehatan dari Yola ini, karena kan Yola nggak punya BPJS, nggak punya uang yang cukup begitu untuk pengobatan. Iya, sudah kemarin lah di ke Jawa Desa dibantu bidan desa, dia ke tebing, ke Senai. Rumah sakit Senai. Oke. Nek, kalau Yola sekarang sudahkah mendapat bantuan mungkin dari pemerintah setempat atau dari warga sekitar? Sudah. Dari Kongres. Puskesmas. Yola sempat cerita nggak sih apa yang paling diinginkan oleh Yola? Apakah bisa kembali sehat seperti biasa, kembali bisa bersekolah dan bermain bersama teman-teman? Ya. Lagi di perawatan nih. Ya, dokter. Dia kepengen sekolah, dia sehat dia sekolah. Oke. Nek Wania, kalau sehari-hari saat ini Yola ngapain aja biasanya? Biasanya sehari-hari Yola ngapain aja? Ya biasa baik main dia tuh galak sekolah. Balik sekolah ya bermain dia tuh. Ini dia lagi sakit sekarang di rumah. Oke, baik Bu Wania, kami doakan semoga Yola bisa kembali sehat seperti biasa, bisa kembali beraktivitas, bersekolah dan juga bermain bersama teman-teman. Kami doakan Bu Wania dan juga keluarga dalam kondisi sehat. Terima kasih banyak atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu. Selamat siang Bu Wania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Bribka Joko Hadi Aprianto, Bintara Polsek Samarinda Ulu yang juga seorang penggali kubur untuk masyarakat mendapatkan penghargaan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Nama Bribka Joko Hadi Aprianto, Bintara Polsek Samarinda Hulu, sempat viral karena profesi penggali kubur untuk masyarakat umum. Bribka Joko Hadi mengungkapkan profesi penggali kubur ini dilakoni awalnya karena kebutuhan ekonomi.
Dulu saya gali kubur ini karena kebutuhan ekonomi. Alhamdulillah saya punya orang tua, bapak polisi juga. Tapi dari tamtama saya 7 bersaudara, gaji bapak saya hitungannya untuk nggak cukup lah buat kami. Akhirnya saya cari tambahan sendiri, ikut di sinilah gali kubur dulu. Dulu masih saya SMP tuh digaji 20.000 sampai 35.000 satu lahat, satu kuburan. Kalau sekarang cuma cari bekal mati aja, karena hidup pasti bakal mati. Profesi penggali kubur yang dijalani Bribka Joko Hadi ini kemudian mendapat penghargaan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Saat bertemu Kapolri di Polresta Samarinda, Bribka Joko mengungkapkan harapannya terkait perluasan lahan makam. Untuk saya pribadi, saya berharap dapat tanah wakaf kuburan untuk perluasan lokasi kuburan di tempat saya, karena sudah mulai penuh. Untuk harapan saya rekan-rekan Polri, mudah-mudahan rekan-rekan Polri bisa sama-sama seperti saya, dalam arti kata sama-sama cari bekal mati, cari amal jariah. Bagaimana perasaannya bisa terima har dari Bapak Kapolri, Pak? Perasaan saya alhamdulillah sangat senang. Terima kasih kepada Bapak Jenderal Listio Sigit telah memberi saya penghargaan. Dalam pertemuannya, Kapolri mengapresiasi niat mulia Bribka Joko dan berharap Bribka Joko konsisten menjadi polisi yang baik dan pelayan masyarakat yang tentunya bisa menjadi contoh bagi seluruh personel Korps Bayangkara. Tim TV One mengabarkan. Mendapatkan penghargaan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Bintara Polsek Samarinda Ulu yang juga seorang penggali kubur untuk masyarakat. Kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama dengan Bribka Joko Hadi Aprianto. Assalamualaikum, selamat siang Bribka Joko. Selamat siang Bribka Joko. Baik, Bribka Joko bisa mendengar suara kami dengan jelas? Ya Mbak, kurang jelas suaranya Mbak. Oke, baik. Bribka Joko, ini mungkin bisa diceritakan seperti apa, sejak kapan kemudian menjadi penggali kubur, dan kalau boleh tahu apa alasan sehingga akhirnya mau menjadi penggali kubur? Ya Mbak, mohon izin menerangkan. Waktu dulu saya masih SMP, menggali kubur ini karena kebutuhan ekonomi saya, Mbak. Karena orang saya, alhamdulillah polisi juga, terus masih pangkat tamtama, anaknya 7 orang. Saya akhirnya berinisiatif cari uang tambahan buat tanggung saya sekolah lah. Waktu saya ikut menggali kubur di situ, diupahin 20.000 sampai 35.000. Berjalannya waktu, saya masih tetap menggali kubur, tempat istirahat waktu tes polisi, setelah jadi polisi kembali penempatan ke Polres Samarinda, saya lanjut kembali kubur, tapi niatnya udah dari amal aja Mbak, karena alhamdulillah dari rezeki ada jadi rezeki saya Mbak. Sampai sekarang sudah 24 tahun, mau 25 tahun. Kebetulan saya juga saat ini jadi ketua penggali kubur di kuburan Gunung Peka di Tentawang, Janulin Mbak. Oke, Pak Joko, kan saat ini sudah menjadi polisi, kenapa masih memilih untuk memiliki profesi penggali kubur juga? Apa ini tidak mengganggu kegiatan polisinya selama menjadi polisi? Jadi kalau sekarang masih saya jadi masih menggali kubur karena saya cari bekal mati saya Mbak, karena hidup pasti mati dan kita nggak tahu kapan matinya kita. Kalau masalah mengganggu dengan pekerjaan saya, alhamdulillah pimpinan itu sering memberi dispensasi kepada saya Mbak untuk membolehkan menggali kubur apabila di kalian. Tapi apabila memang urgent dan dalam kutip kalau saya kena sprint kayak jaga demo atau sprint yang lain, saya izin tidak menggali kubur, lebih mengutamakan kerjaan kayak ngepam atau jaga demo, Mbak. Oke. Ini kami mendengar bahwa kemarin sempat dapat penghargaan dari Kapolri ya, sempat ditawari juga untuk naik jabatan begitu, naik pangkat, tapi kemudian sempat ditolak ya oleh Bribka Joko. Halo? Mbak, kurang jelas suaranya Mbak.
Oke, Bribka Joko, kemarin kami mendengar sempat mendapatkan penghargaan dari Kapolri, tapi ditolak begitu. Salah satunya juga mendapatkan kesempatan untuk naik pangkat. Apa alasannya kemudian menolak Bribka Joko? Mbak, saya ini kan menaungi 4 kelurahan, Mbak. Karanganyar, Karangasem Hilir, Lobahu, dan Tolerang Hulu, Mbak. Jadi warga itu meninggal dikubur di tempat saya. Lahannya sempit. Saya udah berusaha mencari alternatif lah untuk dapat lokasi tambahan tanah. Udah berjuang 6 tahun. Jadi saya tetap pengen dapat tanah wakaf itu aja, Mbak. Jadi warga sekitar tempat saya itu dapat tanah wakaf biar lebih enak kalau gali, Mbak. Lahannya sempit soalnya, Mbak. Dapur. Bribka Joko, lalu nanti ke depannya seperti apa? Apakah masih mau juga menjalani profesi gali kuburnya ini selain menjadi polisi sebagai tugas utamanya? Insya Allah, Mbak. Niat saya kalau bisa sampai saya habis umur, sampai meninggal, baru berhenti gali kubur. Kalau masih di Samarinda, terus masih di tempat saya itu, saya mau gali kubur sampai tidak kuat, Pak, sampai meninggal. Mau sampai habis umur. Tapi kalau gali kubur tuh dapat uang nggak sih biasanya? Jadi, begini, Mbak. Jadi kadang-kadang ada yang memberi, ada juga yang tidak. Dan tanda kutip, bagi orang yang tidak mampu, hubungin saya karena alhamdulillah saya dipercaya jadi ketua, saya gratiskan, Mbak, bagi yang tidak mampu. Tapi tetap saya dari uang pribadi saya ngasih anggota saya untuk upahnya mereka. Karena kan mereka pure mengharapkan uang dari gali kubur, Mbak. Sedangkan saya alhamdulillah dari polisi ada juga, Mas, Mbak. Oke. Kemarin kan sempat dapat penghargaan dari Kapolri. Ini bagaimana apa yang disampaikan oleh Kapolri? Karena kan menjadi salah satu contoh polisi jujur begitu. Gimana, Mbak? Kurang jelas, Mbak. Kemarin kan dapat penghargaan dari Kapolri dan dapat gelar juga sebagai polisi jujur begitu, salah satu contoh polisi jujur. Ini seperti apa tanggapannya? Apa yang disampaikan oleh Kapolri? Alhamdulillah, Pak. Saya pribadi senang sih, Pak, dapat apresiasi dari pimpinan saya tertinggi, pimpinan tinggi polisi. Tapi kalau dibilang lima-limanya biasa aja, Mbak. Menurut saya, Mbak, nggak ada yang istimewa. Karena memang niat saya aja cari amal aja, Mbak. Bukan yang lain. Oke, Bribka Joko, mungkin terakhir, adakah pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Nah, untuk masyarakat, terutama lingkungan daerah tempat saya, doakan saya berjuang mendapatkan tanah wakaf dan semoga direalisasikan oleh pemerintah sehingga kita tidak susah lagi mencari lokasi gali kubur. Oke. Baik, terima kasih banyak Bribka Joko atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga bisa terus meneruskan menjadi polisi jujur di tanah air. Terima kasih, sehat selalu, selamat siang. Ya pemirsa, usai jeda kami hadir dengan informasi mengenai Satreskrim Polres Tangerang Selatan yang menangkap pelaku penculikan anak di bawah umur yang terjadi di Tangerang Selatan, Banten. Sesaat lagi informasinya untuk Anda. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Satreskrim Polres Tangerang Selatan ini menangkap pelaku penculikan anak di bawah umur yang terjadi di Tangerang Selatan, Banten. Pelaku berprofesi sebagai ojek online. Inilah video CCTV milik warga yang memperlihatkan seorang anak berinisial KFA berusia 11 tahun, warga Kampung Baru RT 17 RW 6, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, menjadi korban penculikan seorang pria yang menggunakan atribut ojek online. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu pukul 3 sore kemarin, saat korban bermain dengan kedua temannya di halaman Kelurahan Jelupang. Korban dan kedua temannya yang tengah asik bermain tiba-tiba didatangi seorang pria dengan atribut ojek online yang diduga merupakan pelaku. Modus pelaku dengan meminta tolong kepada korban dan kedua temannya untuk membantu membawa sebuah koper dengan diiming-imingi upah sebesar Rp20.000. Kedua temannya menolak, namun korban tergiur dan langsung ikut pelaku dengan membawa koper menggunakan motor. Kedua temannya pun menunggu selama 2 jam lamanya, namun korban tidak kembali lagi. Kedua temannya pun langsung ke rumah keluarga korban untuk menginformasikan bahwa KFA dibawa seorang pria.
Keluarga panik dan langsung mencari keberadaan korban. Karena tidak membuahkan hasil, keluarga korban langsung melapor polisi. Kalau belum pulang main kan emang jam segitu belum pada pulang ya. Tapi karena dibawa bapak-bapak ojek kita panik. Terus ibu nanya-nanya ke warga? Enggak, langsung dicari. Cari itu. Langsung kita mencari sampai malam. Nggak ketemu, kita lapor polisi. Dari hasil penelusuran CCTV, Satuan Reserse Kriminal Polres Tangerang Selatan berhasil menangkap pelaku. Pelaku ditangkap di kawasan Serpong Utara. Pelaku berusia sekitar 49 tahun, merupakan pengemudi ojek online yang kerap beroperasi di wilayah Tangerang Selatan. Modusnya, pelaku mengajak korban untuk ikut bersamanya dengan iming-iming sejumlah uang. Selanjutnya, korban dibawa berkeliling dengan sepeda motor dan diduga pelaku juga melakukan tindak asusila terhadap korban. Jadi pelaku ini kemudian mengiming-imingi si korban untuk kemudian supaya mau ikut ya dengan sejumlah uang yang ditawarkan, sehingga kemudian anak ini mau ikut untuk kemudian bersama-sama dengan si pelaku. Nah, pada saat anak ini sudah bersama pelaku, dibawa mutar-mutar di area sekitar Tangerang Selatan. Kemudian dalam perjalanannya itu diduga si pelaku kemudian melakukan suatu tindakan kesusilaan. Saat ini korban dalam pemeriksaan secara intensif di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun penjara dan paling singkat 3 tahun penjara. Dari Kota Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, ini sejumlah ruas jalan utama di Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu pagi terendam banjir setelah diguyur hujan sepanjang malam. Beberapa titik ruas jalan utama di Kabupaten Bandung terendam banjir dengan ketinggian bervariasi mulai dari 20 hingga 30 cm. Seperti yang terpantau di ruas jalan Bojong Soang, Daye Kolot, dan Balendah ini, tak sedikit kendaraan yang terjebak akibat gebangan air cukup tinggi sehingga ikut menghambat arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Panggalengan maupun sebaliknya. Banjir di sejumlah titik ini dipicu akibat hujan dengan intensitas tinggi sepanjang malam, ketika air meluap dari selokan maupun gorong-gorong di jalan. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Puluhan wisatawan penumpang kapal terombang-ambing di tengah perairan Kepulauan Seribu, Jakarta setelah kapal yang ditumpanginya mengalami mati mesin. 26 wisatawan penumpang kapal motor Dishub Sanggaji terombang-ambing di tengah perairan Kepulauan Seribu, Jakarta pada Selasa. Kapal motor yang mereka tumpangi ini mengalami mati mesin akibat cuaca buruk. Tim gabungan Basarnas dan tim rescue Gulkarmat Kepulauan Seribu, Jakarta langsung melakukan penyelamatan dengan menggunakan perahu karet dan dievakuasi ke Pulau Pari. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Terkait kejadian kapal motor Sanggaji yang sekitar pukul 10 mengalami mati mesin, kemudian karena cuaca dan juga angin mengarah dari barat sehingga kapal tersebut terdampar ke sebelah timur Pulau Pari. Dan dengan cepat tim SAR gabungan yang terdiri dari damkar dan juga beberapa stakeholder sekitaran Pulau Pari melakukan evakuasi dan menyelamatkan semua penumpang yang berjumlah 26 orang. Kapal tersebut bertujuan dari Pulau Pari menuju Pulau Panggang yang terdiri dari warga sekitar Pulau Seribu dan juga wisatawan domestik. Kemudian semua penumpang setelah dievakuasi berhasil sekitar pukul 1 tiba di pulau tujuan yaitu di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu dalam keadaan selamat menggunakan kapal motor Paus. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, Ana dan Vena masih akan menemani Anda dengan informasi lainnya sesaat lagi.
Pemirsa, sejumlah oknum pesilat anggota Persaudaraan Setia Hati Ternate atau PSHT terlibat aksi pengeroyokan terhadap seorang pemuda. Korban mengalami luka parah hingga tak sadarkan diri dan masih menjalani perawatan medis. Ini korban nih, Pak. Warga Karangploso, Kabupaten Malang dihebohkan dengan adanya ulah dari 8 oknum pesilat anggota Persaudaraan Setia Hati Ternate yang melakukan pengeroyokan terhadap seorang pemuda berinisial A 17 tahun. Ajar terus sampai Ulah mereka juga sempat viral melalui rekaman kamera pengawas CCTV milik warga sekitar yang diunggah ke media sosial. Peristiwa naas itu terjadi disebabkan karena hal sepele, yakni soal seragam perguruan silat. Korban A mengunggah foto video di salah satu media sosial dengan mengenakan seragam PSHT. Kemudian salah satu pelaku mengetahui dan bertanya kepada korban apakah korban merupakan anggota PSHT, namun korban menjawab bukan. Kemudian korban diajak latihan bersama. Di TKP tersebut, korban dianiaya hingga mengalami luka serius. Jadi korban ini pertama-tama awalnya dia menggunakan kaos PSHT. Dicek sama temennya, ditanya mengapa pakai kaos PSHT. Dia mengaku mengikuti PSHT di wilayah Singosari. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata korban tidak merupakan warga PSHT. Sehingga maka dipanggillah, diacarakan, diajak latihan bersama. Disitulah terjadi pengeroyokan terhadap korban. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh oknum perguruan silat PSHT tersebut telah dilimpahkan ke unit PPA Polres Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Ya, telah bergabung bersama kami pemirsa ayah korban, Nanang Kuswanto. Selamat siang, Pak Nanang. Selamat siang. Pak Nanang, bagaimana kondisi anak Bapak saat ini, Pak? Kondisi anak saya sekarang lagi masih koma, masih kritis. Sejak masuk ke rumah sakit sampai sekarang belum disadarkan diri. Dan kondisi sekarang lagi masih menurun, kondisi menurun. Oke. Pak Nanang, aksi pengeroyokan ini yang kemudian diterima oleh anak Pak Nanang, kronologinya seperti apa yang informasi yang didapatkan oleh Pak Nanang? Kalau kronologi awal mula anak saya ini, itu hari Rabu, itu ada teman satu sekolahnya, itu datang ke rumah hari Rabu jam 11 malam, ketok-ketok rumah, itu mau ngajak ngerjakan PR, pekerjaan rumah gitu, bahasa Inggris di Desa Ngenep. Temannya itu kan rumahnya Desa Ngenep. Saya nggak perbolehkan karena sudah larut malam, kenapa kok masih kerjakan tugas gitu. Akhirnya diusirlah sama istri saya, dia pulang. Paginya anak saya si Alvin, saya tanya, kalau kamu punya teman yang anak Ngenep, katanya bilang punya. Tapi bukan satu kelas seperti itu. Oke. Tapi sejauh ini pihak kepolisian mungkin atau Pak Nanang dan juga keluarga mengetahuikah sosok pelaku yang kemudian sempat menganiaya anak dari Bapak? Sangat mengetahui saya karena langsung saya terjun sendiri. Jadi 9 pelaku bukan 8, 9 pelaku ini saya mengetahui sendiri, saya sendiri yang menangkap pertama kali anak-anak itu masih kondisi setelah memasukkan anak saya di UGD. Saya langsung lari ke tempat persembunyiannya pelatihan itu, padepokannya itu, saya sendiri yang nangkap. Setelah itu saya cari teman saudara-saudara untuk biar bantu nangkep anak-anak ini. Setelah itu dibantu warga dan pelaku dibawa ke Polsek Karangploso. Oke, artinya Pak Nanang sudah bertemu begitu ya dengan para pelaku. Nah, adakah masalah yang terjadi antara pelaku ini dengan anak Bapak? Kalau dari informasi
dari informasi saya yang diterima dari teman-temannya, Alvin ini satu sekolahan sama temannya, saya kurang tahu namanya, Saldi atau siapa itu, yang jemput yang jam 11 malam itu, rencana itu dia merekayasa anak saya biar bisa masuk ke perguruan ini, mau dihajar memang seperti itu, karena mengaku-ngaku sebagai PSHT, cuman dia cuman bilang gitu aja, mengaku kalau saya warga PSHT, cuman gitu aja. Tapi apa itu beneran apa guyonan kurang tahu, karena itu kan masih anak-anak kan, jadi masih labil pemikirannya, awalnya seperti itu ya, akhirnya kok dijadikan jadi anak saya jadi bulan-bulanan ini, saya kurang tahu cerita selanjutnya seperti itu. Tahu-tahu anak saya sudah koma sampai sekarang ini. Oke. Lantas apa yang akan dilakukan oleh Pak Nanang dan juga keluarga? Apakah akan melanjutkan ke proses hukum begitu, mengingat oknum pelakunya ini adalah masih muda begitu? Kalau hukum di Indonesia yang ada, walaupun ini masih anak-anak, karena ini perlakuannya sudah terlalu melampaui batas, dan anak saya cedera seperti ini, itu awal anak saya juga tidak apa-apa, pulang-pulang seperti ini, walaupun anak itu masih, yang si pelaku ini masih anak-anak, tapi perlakuannya sudah seperti orang dewasa, itu hukum harus ditegakkan. Saya minta hukum seadil-adilnya, dari yang mulai awal sampai akhir, dari yang ketuanya, dari yang anggotanya, saya minta diuntut tuntas, biar tidak ada kejadian selanjutnya, korban selanjutnya dari anak saya. Takutnya ada korban-korban selanjutnya, ya kita bisa meminimalisir dari sini dulu. Ya. Baik, Pak Nanang, terima kasih sudah mau berbagi cerita di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami harapkan kesembuhan anak Pak Nanang tidak kritis lagi, sehat kembali. Pak Nanang dan keluarga juga sehat, mendapatkan keadilan. Terima kasih Pak Nanang, selamat siang. Terima kasih, siang. Ya, pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, viral sebuah video seorang anak perempuan disiksa dan dianiaya oleh seorang pria. Peristiwa penyiksaan dan penganiayaan ini terjadi di rumah korban di Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dalam video berdurasi 1 menit 24 detik, terlihat seorang anak perempuan menjadi korban kekerasan. Korban yang masih berusia 10 tahun dianiaya oleh pelaku. Korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar mengalami luka memar di beberapa bagian-bagian tubuh. Bahkan korban mengalami trauma. Pelaku tindak penganiayaan merupakan pamannya sendiri dan telah diamankan di ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satuan Reskrim Polres Bulukumba. Di hadapan polisi, pelaku melakukan penyiksaan terhadap keponakannya atas perintah adiknya yang tak lain ibu kandung korban. Motifnya, korban diduga kerap kali mengambil uang milik neneknya sendiri. Pelaku ini disampaikan oleh ibu korban bahwa tolong beri pelajaran itu kemenakan karena sering ambil uang neneknya. Sehingga pelaku ini yang merupakan paman korban melakukan pemukulan kepada korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini terancam hukuman penjara kurang lebih 5 tahun lamanya. Dari Kabupaten Bulukumba, Rahmat Alfian, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, pihak kepolisian masih terus mendalami kasus pembunuhan Nia Kurniasari yang dibunuh saat menjajakan gorengannya di Padang Pariaman. Kali ini polisi menurunkan anjing pelacak di sekitar lokasi kejadian. Dari penelusuran anjing pelacak, polisi menemukan pakaian korban tidak jauh dari lokasi TKP penemuan korban.
Diberitakan sebelumnya, Nia, warga Korong Pasar Surau, Nagari Gugua, Kecamatan Duo Kali Sebaleh, Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman dinyatakan hilang saat sedang menjajakan gorengannya. Nia ditemukan 2 hari kemudian di kawasan pekuburan Korong Pasar Surau, Nagari Guguak dalam kondisi terkubur meninggal dunia. Dia diduga menjadi korban pembunuhan. Polres Padang Pariaman dibantu Polda Sumatera Barat mencari barang bukti dengan menurunkan anjing pelacak di sekitar lokasi kejadian. Polisi berhasil menemukan pakaian korban tidak jauh dari lokasi TKP korban ditemukan. Selain baju korban, tim juga melacak kemungkinan barang bukti lainnya di sekitar lokasi ditemukannya korban. Hari ini untuk bisa mencari barang bukti yang saat ini belum ditemukan, ya semoga aja nanti bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan tadi ada beberapa jenis pakaian yang kita nanti konfirmasi ke pihak Polda. Saat ini, pihak Polres Padang Pariaman masih terus mendalami penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus ini. Sedangkan pelaku masih dalam pemburuan tim Opsnal Gagak Hitam. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Saputra, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Ini meski sudah berlangsung hampir 2 pekan, kesiapan tuan rumah ini menjadi tanda tanya. Sejumlah venue belum siap pakai, bahkan saking amburadulnya pemirsa, beberapa diantaranya mendadak viral di media sosial. Inilah salah satu venue yang menjadi viral di media sosial. Para atlet kesulitan menuju lokasi karena jalan yang sangat becek. Venue cabang olahraga voli indoor yang berada di Kompleks Stadion Sport Center di Kecamatan Batangkuis, Deli Serdang, Sumatera Utara tampak masih porak-poranda. Minimnya akses serta jalan yang belum sepenuhnya diaspal membuat para atlet menggunakan kayu sebagai penompang kaki untuk menuju venue voli yang bersebelahan dengan gedung martial art. Kondisi hujan membuat hampir seluruh bagian jalan di Kompleks Sport Center bak kubangan kerbau. Lumpur di mana-mana, serta aspal yang belum terlalu kering untuk dilalui kendaraan berat lainnya. Tiap-tiap bagian gedung masih diperbaiki, salah satunya gedung Stadion Utama Sumatera Utara yang batal dikunjungi oleh Presiden Jokowi lantaran masih dalam proses pembangunan. Rencananya, Presiden akan meninjau dan meresmikan gedung tersebut, namun hingga malam kemarin Jokowi batal untuk datang ke Sport Center. Cabur voli indoor rencananya bergulir mulai Selasa kemarin hingga 19 September, namun pertandingan diundur akibat venue belum siap. Kita beralih ke informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Polisi menangkap oknum kepala desa pelaku ruda paksa seorang gadis di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Pelaku sempat berupaya kabur saat diringkus. Sebelumnya ibu korban meminta keadilan kepada Presiden Jokowi melalui sebuah video yang viral di media sosial. Pak Presiden, Pak Jokowi. Inilah curhatan seorang ibu yang meminta keadilan kepada Presiden Jokowi dan Kapolri atas peristiwa pemerkosaan yang menimpa anak gadisnya 7 bulan silam. Pelakunya merupakan oknum kepala desa di Kecamatan Bone, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang sudah dilaporkan ke Polres Muna sejak 8 Januari 2024. Pasca viralnya video tersebut, Satreskrim Polres Muna mulai bertindak untuk memproses hukum sang kepala desa. Polisi lalu melakukan penangkapan terhadap pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Januari 2024. Tersangka bernama Lauge sempat mencoba kabur dari kepungan polisi saat akan ditangkap di rumahnya di Desa Matombura, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna pada 7 September lalu. Usai ditangkap, tersangka langsung digelandang ke Polres Muna untuk menjalani proses hukum. Dalam klarifikasinya, Polres Muna mengungkapkan tersangka sempat ditahan usai dilakukan pemeriksaan dan ditetapkan tersangka pada 19 Januari 2024. Namun setelah berkas kasusnya dikirim ke Kejaksaan, kuasa hukum tersangka mengajukan penangguhan penahanan karena tersangka dalam kondisi sakit.
Tersangka lalu dirujuk ke Kendari, kemudian pada 6 Mei 2024, Kejaksaan Raha menerbitkan surat P21 namun tidak dapat ditindaklanjuti polisi, lagi-lagi karena tersangka masih sakit. Kasusnya pun dikembalikan ke Polres Muna hingga tersangka tak kunjung ditahan. Kelas 2B terkait dengan pengaduan anak korban hilang oleh ibunya, sudah kami temukan dan alhamdulillah sudah bisa kami periksa di sini. Sekarang fokus kita di sini hanya terkait pencabulan dari yang korban anak dan pelaku yang ada. Ada rencana memang sampai dengan nanti kita akan selesaikan secara tuntas, profesional dan transparan. Kapolres Muna AKBP Indra Sandi Purnama Bakti memastikan kasus tersebut akan ditangani secara profesional. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, yakni beberapa lembar pakaian korban dan sepeda motor milik tersangka yang digunakan untuk memuluskan aksinya. Sang kepala desa dijerat pasal berlapis dan kini terancam 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, informasi berikutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda masih seputar di Bandung, Jawa Barat. Ini ada sejumlah paogah atau pengatur jalan ilegal di Bandung, Jawa Barat yang membuat resah warga. Mereka memeras pengemudi mobil yang berasal dari luar Bandung dengan pura-pura terlindas oleh korban. Sebuah rekaman kamera amatir beredar di media sosial lalu viral seketika. Rekaman memperlihatkan dua pria yang berperan sebagai paogah alias pengatur jalan ilegal. Perhatikan saat salah satu pelaku sedang membantu mengatur jalan sebuah mobil. Tepat saat mobil yang dipadu pelintas, satu pelaku yang memandu mobil tersebut berlagak seolah-olah terlindas hingga berteriak. Di saat yang sama pula, komplotan pelaku yang mengendarai sepeda motor menyeberang dan ikut-ikutan menarik perhatian warga sekitar, termasuk pengendara mobil yang menjadi target. Pelaku yang berakting terlindas kakinya melanjutkan lakonnya. Dengan lagak terpincang-pincang, ia lalu memeras korban untuk membayar sejumlah uang. Misi penipuan gerombolan pemeras ini pun tercapai. Namun segera terbongkar setelah seorang warga mengabadikan penipuan gerombolan tersebut yang terjadi berkali-kali. Sasarannya adalah plat luar Bandung yang melintas di Jalan Dago. Setelah pemerasan berhasil dilakukan, pelaku yang pura-pura terlindas menyerahkan uang hasil pemerasan ke seorang pelaku lainnya. Tindakan ini terjadi di sejumlah tempat di kota Bandung yang kerap dikunjungi warga luar Bandung. Terlindas, kemudian mungkin di situ ada sedikit pembicaraan, mungkin negosiasi gitu ya. Jadi pengakuannya itu mendapatkan uang antara 10.000 sampai dengan 15.000. Untuk sementara pembinaan ya kepada mereka, karena ini juga kan tidak ada pengrusakan di dalam hal ini, hanya modus ini yang membuat kita tidak nyaman merugikan masyarakat. Jadi sementara kita akan lakukan screening kembali ya, pada titik-titik yang ada paogahnya, akan kita pantau, kita akan panggil melalui pembinaan di unit Kamsel kita ya, bagaimana untuk membina para paogah ini. Ya, apabila nanti ditemukan lagi demikian akan kita amankan. Ya, sementara kita lihat progres ke depan apakah ini diulangi atau tidak ya, setelah kita membuatkan suatu pernyataan kepada mereka. Setelah membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatan jahat tersebut, para pelaku dibebaskan. Namun jika mereka kedapatan melakukan lagi perbuatan yang sama, maka sanksi lebih tegas telah menanti. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, CP Kurnia, TV One mengabarkan. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, ini seorang pegawai minimarket tewas ditusuk di dalam sebuah minimarket di Jalan Pecenongan, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa dini hari. Warga nampak berkerumun di depan sebuah minimarket yang menjadi lokasi kejadian. Terlihat pula seseorang yang diduga pelaku tengah diamankan di dalam minimarket.
Selain terduga pelaku, sejumlah anggota kepolisian memasuki ruang belakang tempat korban berada. Peristiwa ini diketahui setelah salah satu pegawai minimarket berteriak minta tolong hingga menarik perhatian warga. Warga kemudian berinisiatif menutup pagar besi minimarket saat pelaku masih berada di dalam agar tidak melarikan diri. Pelaku dan barang bukti sebilah pisau telah dibawa polisi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Pak Andre, kasih jalan Pak ya. Ayo Pak, kasih jalan Pak, kasih jalan Pak. Ya, pemirsa, pelaku pembunuhan seorang karyawan minimarket di Pecenongan Gambir, Jakarta Pusat Selasa sore diringkus petugas reserse kriminal Polsek Metro Gambir. Polisi mengamankan senjata tajam yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Dengan tangan terborgol, sepakat Zega, pria berusia 25 tahun, digelandang petugas ke Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat. Pria asal Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara ini diringkus karena nekat menghabisi nyawa rekannya sendiri yang merupakan karyawan minimarket. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan sebilah pisau yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban Sandi Yogatama. Kuat dugaan jika unsur dendam menjadi penyebab pelaku tega membunuh korban. Kita amankan di Indomaret. Lalu untuk barang bukti ada sebilah pisau. Nah, untuk motif bentar ya rekan-rekan ya, masih mau kita cari tahu dulu. Apa sih masih kita dalami. Nah, nanti kita kasih tahu lebih lanjut. Terima kasih. Usai visum di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, pihak keluarga berencana akan membawa jasad korban ke kampung halamannya di Pekalongan, Jawa Tengah untuk dimakamkan. Pihak keluarga nggak pernah menanyakan masalah temannya siapa aja atau gimana, kan nggak tahu pernah pasti. Cerita soal lingkup kerjanya kayak gimana, apakah yang dia ceritakan hanya kerjanya hanya seperti ini. Jadi dia hanya proses kerjanya aja, bukan masalah temennya diceritain atau apa, enggak. Sebelumnya, seorang karyawan minimarket dibunuh oleh rekannya sendiri di sebuah gudang penyimpanan barang di Jalan Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa dini hari. Korban tewas akibat luka senjata tajam di sejumlah bagian tubuhnya. Pemirsa, eksekusi yang dilakukan petugas jurusita PN Jakarta Pusat terhadap tempat kos-kosan mewah berlantai 4 di Jalan Kalipasir nomor 16 Cikini Menteng, Jakarta Pusat pagi tadi berlangsung rusuh. Pemilik bangunan kos bersama ormas ini melakukan penghadangan sehingga terjadi baku hantam dengan aparat kepolisian. Sejumlah provokator pun berhasil ditangkap. Beginilah keributan yang terjadi saat jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ingin melakukan eksekusi gedung berlantai 4 tempat kos-kosan mewah di Jalan Kalipasir, nomor 16 Cikini Menteng, Jakarta Pusat. Pemilik gedung bersama ormas langsung melakukan penghadangan dan bakar ban agar petugas jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama aparat kepolisian dan Satpol PP tidak dapat melakukan pengosongan. Akibatnya bentrokan pun terjadi. Perlawanan pemilik gedung yang dibantu dengan ormas membuat petugas melakukan tindakan tegas. Akibatnya baku hantam pun terjadi, saling pukul mewarnai jalannya eksekusi ini. Sejumlah orang yang dianggap provokator langsung ditangkap termasuk pewaris pemilik gedung TSB yang mengaku eksekusi ini salah alamat. Ya, pemirsa, seorang ibu rumah tangga muda Labuan Batu, Sumatera Utara dalam sepekan terakhir ini menjadi topik hangat di jejaring media sosial. Pasalnya, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan perlawanan terhadap aparat demi menuntut hak warga menolak berdirinya pabrik minyak sawit.
Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara menggelar sidang tuntutan terhadap terdakwa Agustina Salim Rambe, seorang ibu rumah tangga yang sepekan terakhir viral di media sosial. Rambe itu melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberikan pertolongan kepadanya atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka. Menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum terdakwa akan melakukan pembelaan di agenda sidang pekan depan. Kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara ini buat putusan yang berdasar agar Pengadilan Negeri Kabupaten Labuhan Batu ini tidak memalukan di mata nasional maupun internasional. Sebab saya pikir ini tidak akan berhenti di sini, akan banyak putusan-putusan yang sama mulai dari ini ke depan. Jadi buatlah putusan yang rasional, yang berdasar dan berasas hingga tidak memalukan kita. Sebelumnya beredar video memperlihatkan momen menyayat hati di mana seorang ibu mencium rindu sang buah hati dari balik jeruji besi yang viral di media sosial. Agustina Salim Rambe ditahan karena dugaan perlawanan terhadap petugas saat penertiban kericuhan di pabrik kelapa sawit PT Pulo Padang Sawit Permai di Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Dalam video terlihat sang ibu yang menggunakan rompi tahanan merah memeluk dan juga menciumi anak perempuannya yang berusia 6 tahun yang terus meneteskan air mata. Sambil menahan tangis agar terlihat kuat di depan anaknya, sang ibu terus mengucapkan kata-kata nasihat untuk sang anak. Sontak warganet pun ikut mengomentari video yang membuat hati teriris tersebut dengan tulisan yang penuh rasa iba dengan kondisi ibu dan anak tersebut. Sejumlah netizen juga menyoroti hukum di Indonesia yang mereka rasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Saat ini Tina masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan tuduhan dugaan melawan petugas kepolisian melakukan pengamanan kendaraan pengangkut buah sawit menuju pabrik. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Edi Syaputra, TV One mengabarkan. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Warga Kampung Cilubang, Kelurahan Balumbang Jaya di Kota Bogor babak belur setelah diserang puluhan pemuda berbaju batik. Korban ini tidak tahu penyebab sekelompok pemuda tersebut mengamuk. Dari rekaman video ini terlihat pemirsa, sejumlah warga Kampung Cilubang, Kelurahan Balumbang, Kota Bogor, Jawa Barat ini diserang secara tiba-tiba oleh puluhan pemuda tanpa alasan yang jelas. Mereka mengeroyok para pria dan wanita lansia yang ada di lokasi kejadian tersebut. Bahkan anggota polisi yang datang ke lokasi juga dihardik oleh pelaku yang rata-rata mengenakan baju batik ini. Akibat penyerangan ini, 3 orang warga mengalami luka di sekujur tubuh usai dikeroyok oleh pelaku yang diduga tengah dipengaruhi minuman keras. Peristiwa membabi buta ini terjadi usai salah satu penjaga warung setempat berusaha menyapa komplotan mereka yang berhenti saat mengendarai sepeda motor. Bukan sapaan balik yang didapatkan, warga tersebut malah mendapat tindakan penganiayaan dari kelompok tersebut.
sebagai pelapornya. Informasi dari Bogor, Jawa Barat tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Vena Kintan. Dan saya Ana Tealita pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.